Shalom rekan-rekan youth yang dikasih Tuhan. Ya, shalom ya. Kemarin kakak AG ada WA ke saya dikirimin mengenai sop. Saya pikir sop kambing ya, ternyata standard operation procedure untuk sharing firman di youth. Nah, salah satunya outfit ya. Kira-kira sudah mirip sama youth belum ya? Ya, yang kurang mirip perutnya ya. Oke. Tapi gini-gini kakak dulu waktu usia kalian SMA kuliah masih 60-an kilo ya. Sekarang sudah 1,5 kalinya. Oke. Nah, bulan ini kita sedang membahas temanya apa? Mengenai penuh iman dan Roh Kudus. Sama ya temanya ya? Run for His purpose, Mas. Oh, run for His purpose. Oke. Iya. Oke. Hari ini kita belajar mengenai penuh dengan Roh Kudus. Nah, penuh dengan Roh Kudus ya. Ya. Ayatnya terambil dari Efesus 5 ayat 18. Ya, kakak ingin kita semua baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, perhatikan ada satu kata yang kita akan dalami pagi ini, yaitu kata penuh atau plero dalam bahasa Yunaninya ya. Nah, rekan-rekan youth. Saya kebiasaan di Abba Kids jadi gitu ya, jadi mesti ada adjustment. Kira-kira apa sih pengertian yang di dalam pikiran kita mengenai penuh dengan roh kudus? Nah, ini kakak mau tanya nih mantan anak Abba Kids-nya kakak, apa? Kira-kira penuh dengan roh itu artinya apa? Penuh itu maksudnya gimana? Ya, penuh dengan kasih Tuhan. Penuh dengan kasih Tuhan. Oke, sebelahnya. Kamu anaknya Edi Cahyo kan? Bukan. Anaknya? Pak Benyamin. Oh, Pak Ben. Oke. Ya, anaknya Pak Ben. Ini anaknya Ganda ya? Bukan juga. Salah. Kacau. Ya, gimana? Anaknya Pak Ben. Penuh dengan roh, kira-kira yang di pemahaman kamu apa? Nggak distrak kok. Kira-kira apa yang di pemahaman kamu? Di pikiran itu ini kerasukan. Oh, kerasukan. Penuh dengan Roh Kudus loh maksudnya. Masa kerasukan Roh Kudus? Benar. Kira-kira apa? Penuh dengan damai sejahtera. Oke, good. Nah, ini anaknya Mas Toto. Ya, gimana? Papa Toto. Kira-kira menurut kamu apa? Penuh dengan roh? Dengan roh tuh kayak apa ya? Hidup kita dikuasai sama Roh Kudus. Iya, luar biasa. Mantap jawabannya ya. Mestinya saya udah nggak usah khotbah lagi, karena sudah dijawab. Oke. Nah, sekarang kalau kita akan bahas mengenai penuh dengan roh, kita akan bahas dulu apa yang tidak dimaksud dengan penuh dengan roh. Next, bisa tolong dibantu? Oke, ya. Rekan-rekan, jadi apa yang tidak dimaksud dengan penuh dengan roh, dan ini seringkali disalah praktekkan oleh kita, ya. Nah, apa yang tidak dimaksudkan dengan penuh dengan roh, yaitu pertama, yang keliru ya, pandangan yang keliru. Penuh dengan roh itu disalahartikan sebagai pengalaman emosional, sensasi fisik. Ya, jadi kalau dalam retret didoakan ya, ada camp didoakan, lalu kita kayaknya ngalamin sesuatu, bisa nangis, bisa bergetar ya, mengalami sensasi luar biasa di jamaah Tuhan, lalu kita sebut itu dengan penuh dengan roh. Ya, bukan itu. Ya. Lalu yang kedua, pemahaman yang keliru juga adalah dianggap sebagai penuh Roh Kudus adalah kehadiran Roh Kudus hanya pada momen-momen tertentu saja. Ya, misalnya dalam ibadah, di dalam konsel kita berbahasa roh, bukan berbahasa roh ya, kita ngalamin Tuhan, ya seolah-olah
kepenuhan Roh Kudus itu hanya pada momen-momen tertentu saja dan tidak setiap saat. Ini juga pandangan yang keliru. Ya. Yang ketiga, pandangan yang keliru mengenai kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa roh, ya, dapat penglihatan, bernubuat. Oh, kita sebut itu sebagai penuh dengan Roh Kudus. Seringkali ya kita kalau doa mungkin lagi peperangan rohani ya, kita doa di konser, kita bilang apa? Ayo mari kita penuh dengan Roh Kudus, maksudnya berbahasa roh gitu ya, berbahasa roh. Itu juga keliru. Itu bukan penuh dengan Roh Kudus ya. Atau saat kita doain orang penuh Roh Kudus gitu ya, supaya dia mendapat karunia bahasa roh, kita bilang ayo penuh ya. Itu juga bukan yang dimaksud oleh Alkitab. Oke. Dan ada juga mengenai bahwa penuh dengan roh adalah hanya untuk orang-orang tertentu saja. Rohaniwan, kakak-kakak rohani ya, penatua, pemimpin, hanya mereka yang penuh Roh Kudus. Kita mah anak bawang. Ya, ini juga adalah pemahaman yang keliru. Dan juga pemahaman yang keliru menganggap bahwa penuh dengan roh hanya pengalaman yang sekali saja. Oh, itu dulu saya penuh dengan Roh Kudus waktu dulu pertama kali berbahasa roh, mengalami pengalaman bahasa roh. Ini juga pemahaman yang keliru. Lalu apa yang dimaksud dengan penuh dengan roh? Next slide, tolong dibantu. Rekan-rekan, di dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, jadi Rasul Paulus sebagai penulis kitab Efesus, dia membandingkan suatu analogi, suatu perbandingan mengenai penuh dengan roh dibandingkan dengan mabuk anggur. Nah, kok bisa dibandingkan penuh dengan roh dibandingkan ada kesejajarannya dengan mabuk anggur? Ya. Apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan perbandingan ini? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Apa persamaannya? Kok penuh dengan roh dibandingkan dengan dikontraskan dengan mabuk anggur? Kira-kira apa persamaannya? Nah, kakak yang di depan ini. Saya sering keliru, seringkali Ariel betul. Oh ya, ada satu lagi ya mirip sama dia. Opan. Kira-kira persamaannya apa? Kok penuh Roh Kudus disandingkan dengan mabuk anggur? Sama-sama apa? Sama-sama dikuasai, betul. Cuma bedanya yang satu dikuasai oleh Roh Kudus, yang satu dikuasai oleh anggur, ya. Rekan-rekan ada yang di sini yang pernah mabuk? Wih, anak baik ya, semua ada ininya ya, lingkarannya di kepalanya ya. Ya. Oh, pernah ya? Oh iya, sama dong kita. Oh, pernah juga. Mantan anak geng. Dulu ya, rekan-rekan, kakak pernah dapat oleh anugerah Tuhan, kakak pernah dapat beasiswa ya ke Finlandia dan Sweden tahun 98. Tahun 98 itu ada apa sih? Kerusuhan ya. Jadi di Jakarta lagi kerusuhan, kakak lagi mancing di danau di Finland ya. Nah, suatu saat di bulan Juni itu waktu kakak ada di Sweden ya, tepatnya di kota Karlstad, itu orang-orang Sweden itu dan Skandinavia pada umumnya merayakan yang namanya summer ya. Mereka menyebutnya Johannes Day atau Day of John ya, pokoknya hari santonya mereka gitu ya, Johannes ya, John ya, Johannes Day. Nah, kebiasaan mereka khususnya orang-orang Sweden itu merayakan ya hari summer. Kenapa? Karena di Skandinavia itu kira-kira 50% itu di
sepanjang tahun itu mataharinya sedikit, ya. Jadi kalau mulai summer, ya, itu summernya cuma yang panas seperti kita ini cuma 2 minggu dalam setahun, bayangin, ya. Jadi mereka sisanya dingin. Nah, kalau udah merayakan summer itu mereka kayak orang norak, ya, buka baju, gelar tikar di pinggir pantai, di pinggir sungai gitu, ya, mereka berjemur, ya, karena cuma 2 minggu, benar-benar precious bagi mereka, ya, jarang-jarang itu ya hari-hari itu ada. Nah, mereka merayakan. Nah, waktu itu tutornya saya, ya, yang mendampingi saya di sana, itu ngundang, ayo ke rumah saya, ya, kita lagi ngerayain ini summer holiday. Nah, di situ mereka ada bikin ya perayaan lah, ya, ada anak-anak dan makanan yang paling mereka suka, ya, adalah apa? Di sini ada yang tahu sering ke IKEA? Meatballs. Bakso itu orang-orang pikir itu asalnya dari China sana, ya. Bukan, ya. Di Eropa pun bakso meatballsnya, tapi beda ya. Kalau di sini kenyal kan, kalau dibanding pling dia balik lagi, ya. Kalau di sana itu baksonya lembek, benar-benar daging tok, tidak ada tepungnya, ya. Dan itu yang kita bisa rasakan di IKEA. Nah, terus makan ikan yang marinated, ya, dan segala macam lah gitu, ya. Nggak terlalu cocok sih sama lidahnya saya. Ya, lidah saya tuh bakmi dan kue tiaw. Oke. Nah, lalu ada satu kebiasaan untuk adults di sana, minum. Ya, tutor saya selalu bilang, orang-orang sini they drink like dogs. Ya, mereka minum kayak anjing. Maksudnya minum-minum aja tanpa ada kayak alergi atau gimana, ya. Dan itu adalah kebiasaan. Nah, minum bir itu adalah ya sehari-hari kayak minum air gitu, ya. Jadi kakak juga ikut-ikutan. Dia minum bir 1. Baru ngomong setengah jam udah mulai merah. Udah mulai naik, ya. Kakak nggak terlalu kuat. Nah, terus masih oke. Lalu tutornya kakak, nah baru nih yang acara puncaknya, yaitu mereka minum vodka. Ya, langsung dari freezer tuh botolnya, vodka ditaruh freezer nggak beku, ya. Dia tetap cair. Vodka berapa persen? Ininya, alkoholnya 40, ya. Nah, minum 1 sloki, manis tapi benar-benar tinggi alkoholnya. Minum sekali, ya. Oke. Cheers. Harus bottom up langsung gitu, ya. Oke. Minum sekali. Ngobrol-ngobrol 5 menit, kemudian second. Ya. Oke, kayaknya saya masih kuat, ya, meskipun udah agak mulai itu minum. Nah, di situ mulai, ya, kakak ngerasakan pengaruh alkohol, ya. Ini jangan ditiru, ya. Ini zaman kekelaman dulu, ya. Nah, di situ mulai alkohol menguasai kakak, ya. Saat alkohol menguasai itu brainnya itu, otaknya itu slow down. Jadi kalau ngelihat ada pada sama orang kayak ngeliat Ariel itu masih dekat, jarak kira-kira 2 jengkal gitu, ya. Terus nggak gitu, supaya omongannya Ariel itu saya bisa ngerti, karena otaknya udah mulai slow down karena pengaruh alkohol, ya. Dan benar-benar udah mulai mual, terus mulai nangkep pembicaraan itu susah gitu, ya. Benar-benar sudah mulai dikuasai sama alkohol. Untungnya kakak pulang ke kos-kosan itu kira-kira setengah jam naik sepeda, ya. Jadi kakak nggak berani naik sepeda karena udah begini-begini. Jadi dituntun sampai ke tempat kos. Sampai di kos kakak buka kaos, ya, buka bajunya, dan di cermin merah kayak kepiting, ya, di sini. Oh, benar-benar merah, mukanya merah gitu, ya. Terus udah mulai mual dan akhirnya muntah. Setelah muntah jeblak. Padahal tuh sore, ya, sekitar jam 5, jam 4, jam 5 sore, tidur sampai besok. Ya, ya. Nah, apa yang kakak mau sampaikan di sini? Saat orang mabuk oleh anggur, oleh alkohol, dia bukan dirinya lagi.
Karena apa? Dikuasai oleh alkohol. Dan karena itu Paulus membandingkan antara dipenuhi Roh Kudus dengan mabuk anggur. Saat orang mabuk anggur, dia dikuasai oleh alkohol. Dia bukan lagi dirinya sendiri, tetapi alkohol yang menguasainya. Ya, rekan-rekan kalau tinggal di gang ya, sering tawuran ya. Zaman-zaman kakak waktu teenager itu di dekat rumah kakak tuh kalau mau tawuran mereka minum-minum. Kenapa? Supaya nggak takut. Supaya yang menguasai mereka itu bukan dirinya lagi, tetapi alkohol yang menguasai dirinya sehingga mereka berani. Ya, pukul orang, tusuk orang, mereka berani. Karena apa? Di bawah kuasa alkohol. Dan karena itu Paulus membandingkan dengan mabuk oleh anggur dengan kepenuhan Roh Kudus. Demikian juga orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia dikuasai oleh Roh Allah. Ngerti analoginya? Jadi saat hidup kita diserahkan ke Tuhan, Tuhan, biarlah Engkau berkuasa atas hidupku, hatiku, pikiranku, perbuatanku. Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa. Ya. Saat kita berdoa demikian, di dalam saat-saat hidup kita senantiasa diingatkan bahwa setiap detik sepanjang hari Tuhan pimpin langkahku. Ya. Nah, rekan-rekan, kata penuh dengan Roh di dalam bahasa aslinya adalah pleroo. Ya, pleroo itu memiliki 3 makna. Ya, sebenarnya 1 makna, tetapi karena kita bukan penutur bahasa Yunani, kita memaknainya cukup luas sehingga kata penuh di dalam bahasa Yunani itu ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama, ya, pleroo itu artinya pressure, ya, pressure ini dorongan. Nah, penggambarannya seperti apa? Penggambarannya seperti angin yang meniup layar dari suatu perahu dan dengan demikian perahu akan bisa terdorong, ya, oleh karena tiupan angin tersebut. Inilah yang disebut dengan penuh, pleroo, dalam arti didorong oleh anugerah Allah. Ya. Saat kita penuh dengan Roh Kudus, hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Hidup kita dikuasai oleh anugerah Tuhan. Hidup kita dikuasai oleh pimpinan Tuhan. Ya, waktu kakak dulu baru bertobat, pembina-pembina rohani kakak itu tidak bertanya, bukan tidak bertanya, maksudnya gini, pembina-pembina rohani kakak itu selalu tekankan demikian, Tuhan tidak pernah berkata kamu bisa atau tidak. Sekali lagi ya, Tuhan tidak pernah berkata kamu bisa atau tidak, karena pasti nggak bisa. Tetapi Tuhan bertanya, kamu mau atau tidak? Mau apa? Mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau dikuasai oleh Roh Kudus, mau taat di dalam pimpinan Tuhan. Ya, waktu kakak baru-baru bertobat, ya di SMA dulu kelas 1 semester 2, kakak yang nakal, ya nakal biasa ya, bukan nakal kriminal ya, nakal ya sesama teman dan segala macam. Tukang nyontek, tukang ngomong jorok ya, tukang ya macam-macam lah ya, nakalnya anak-anak. Tiba-tiba bisa berubah 180 derajat. Berubahnya berapa? Bukan 360 ya? Kalau 360 kita nyanyi, kamu masih seperti yang dulu ya. Jadi perubahan itu dilihat oleh teman-teman SMA ya, berubah 180 derajat. Ya, sampai kakak itu dijulukin di sekolah itu dibilang apa? Romo. Ya, saking alimnya, dari begajulan jadi alim sekali ya. Berhenti ngomong jorok, berhenti nyontek dan segala macam. Ya. Nah, itu yang arti pertama, yaitu didorong oleh anugerah Tuhan. Rekan-rekan, di dalam Filipi 2 ayat 13, kata pleroo atau pressure ini ada pemaknaannya.
Ya, di dalam Filipi 2 ayat 13 kakak bacakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Siapa yang mengerjakan? Allah lah yang mengerjakan. Ya. Jadi sekali lagi kakak tegaskan, Tuhan tidak pernah bertanya kamu bisa atau tidak. Tuhan bertanya kamu mau atau tidak. Saat kita berkata aku mau Tuhan, karena itu anugerah Tuhan dicurahkan dan kita dimampukan untuk menjadi anak-anak yang taat. Ya. Jadi penuh dengan Roh Kudus arti pertama adalah didorong oleh kasih karunia Tuhan. Arti yang kedua dari kata penuh Roh Kudus, pleroo adalah permeation. Permeation itu diresap, ya, seperti tisu yang direndamkan ke dalam air, airnya akan meresap ke dalam tisu itu. Ya, demikian juga yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus adalah seperti kita itu diresapi oleh Roh Kudus sehingga hidup kita, ya, itu dipenuhi dengan pimpinan Tuhan dan terlihat perubahannya di luar. Ya, seolah-olah Tuhan itu memberikan flavor, ya, di dalam hidup kita yang dikuasai oleh Roh Kudus sehingga orang-orang sekitar melihat perubahan di dalam hidup kita. Jadi saat kalau kita berkata saya anak Tuhan, saya orang Kristen, tetapi tidak ada bedanya dengan orang dunia, berarti kita belum hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah diresapi, ya, dikuasai oleh Roh Kudus, ya. Nah, sehingga lingkungan sekitar kita akan merasakan flavor yang Tuhan beri, ya. Karena itu di dalam Matius 5 ayat 16 Tuhan Yesus dikatakan demikian, ya. Kamu adalah garam dan terang dunia. Lalu di ayat 16 dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pertanyaannya, sudahkah teman-teman di sekolah kita, di kampus kita, di lingkungan kita melihat ada garam dan terang yang sedang menggarami dan menerangi sekelilingnya yang gelap, yaitu hidup kita menjadi garam dan terang. Ya, biarlah ini pertanyaan ini senantiasa bergema di dalam hati kita. Ya Tuhan, saya sebagai anak Tuhan, saya menjadi garam dan terang di lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan. Yang ketiga adalah dari kata penuh atau pleroo itu adalah domination. Ya, dikuasai. Dikuasai ini, ya, bukan hanya sesuatu yang abstrak, tidak. Seluruh hidup kita yaitu apa? Emotions. Ya. Jadi jangan saat kita berkata saya dipenuhi Roh Kudus, hidup saya dipenuhi Roh Kudus, tapi masih jadi tukang marah. Ya. Siapa di sini masih tukang ngomel-ngomel? Berhenti. Ya. Tuhan tolong saya mau bertobat dari amarah. Saya mau bertobat dari kata-kata yang jahat. Saya mau bertobat dari kata-kata yang menjatuhkan orang. Ya. Tuhan penuhi saya dengan hati saya dengan damai sejahtera-Mu, supaya sekitar saya pun bisa merasakan kasih Tuhan. Ya. Emotions, lalu apa? Thoughts, pikiran-pikiran kita. Saat kita berkata kita dipenuhi Roh Kudus, pikiran-pikiran kita pun diubahkan. Ya, gimana kita bisa berubah pikirannya? Dengan apa? Saat teduh. Rekan-rekan di sini yang sudah saat teduhnya tidak bolong-bolong, boleh? Setiap hari pagi, setiap hari pagi. Ya, puji Tuhan. Ya, dari dulu kakak bertobat SMA kelas 1.
pertama kali yang diajarkan oleh para pembina kakak-kakak rohani apa? Bangun saat teduh. Bayangkan, hampir 40 tahun kemudian tetap saat teduh itu dipelihara everyday. Ya, jadi setiap kita harus bangun saat teduh kalau mau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, dan kata domination, dikuasai, bukan hanya emosi kita dikuasai oleh Roh Kudus, bukan hanya pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi juga act of the will. Jadi kehendak kita pun dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, seorang hamba Tuhan, dia adalah seorang teolog, seorang doktor teologi, dia juga seorang filosofer, dan dia juga seorang pendiri universitas terkenal sampai sekarang ya di Belanda, di Amsterdam, namanya universitasnya Vrije Universiteit ya. Dan dia menjadi Perdana Menteri Belanda ya di tahun 1901 sampai 1905 ya, di awal abad 20, namanya Abraham Kuyper. Dan tulisan-tulisannya, pemikiran-pemikirannya masih sangat mewarnai kekristenan sampai saat ini. Ya, dia berkata demikian. Ya, ini ada kaitannya dengan tadi domination, dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya dikuasai. Nah, Abraham Kuyper berkata demikian. There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Artinya apa? Tidak ada satu inci pun di dalam seluruh kehidupan manusia, di dalam kemanusiaan kita, di mana Kristus yang adalah penguasa semesta ini juga sekaligus penguasa atas kehidupan kita, yang tidak berseru milikku. Artinya apa? Seluruh hidup kita, kemanusiaan kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, masa depan kita, keberadaan kita, semua adalah milik Kristus. Dan karena semua adalah milik Kristus, hidup kita pun harus diserahkan sepenuhnya di dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Nah, rekan-rekan, lalu apa aplikasi praktis dari penuh Roh Kudus yang tadi kita sudah pelajari? Yaitu pertama, arti kata penuh itu adalah pressured, ya, didorong oleh kasih karunia, dipimpin oleh kasih karunia. Kedua adalah diresapi untuk menjadi garam dan terang. Dan ketiga adalah dikuasai, dominated oleh Roh Kudus. Dan menurut konteks ya, Efesus 5 ayat 18 sampai 20, panjang 32 ya, sampai 22 ya. Itu pertama-tama adalah dibagi ada 3 ya. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Mazmur ya, itu adalah psalms. Apa sih? Ya, mungkin di Kak Ayu waktu training prophetic ya. Ada kan? Ada bedanya psalm, hymns, spiritual songs ya. Nah, kalau saya lihat dari buku, psalm itu adalah nyanyian-nyanyian yang diambil dari ayat-ayat perjanjian lama ya, dan dijadikan nyanyian. Dan orang-orang Yahudi itu hobi menyanyi ya. Di dalam kitab perjanjian lama apa kalimat-kalimat nyanyiannya? Kalau suku Lewi disuruh nyanyi ya, oh give thanks to the Lord for his bersyukur pada Tuhan sebab kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Ada di sini yang hafal lagu Yahudi, lagu orang Yahudi, lagu Israel? Nggak ada ya. Ada yang tahu ini ya, lagunya ini, Hine matov umanahim shefet achim gam yacham, Hine matov
La 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 la. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Diambil dari mana? Mazmur 133. Lihat betapa baik dan indahnya saudara yang duduk bersama. Ya, itu menjadi lagu yang sampai sekarang dinyanyikan oleh orang-orang Jewish. Ya. Dan ada lagu lagi apa? Lagu doa, ya, lagu Shema. Nah, ada teman-teman di sini, rekan-rekan yang tahu lagu Shema? Ada beberapa versi, ya. Tetapi yang kakak tahu seperti ini. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mereka nyanyi lagu Shema di pagi hari, di sore hari, ya, jam 6, dari Senin sampai Jumat, ya, dari Minggu sampai Jumat, dan hari Sabtu itu dinyanyikan di dalam ibadah mereka. Ya, betapa pentingnya lagu psalm, ya. Lalu kidung puji-pujian, himne. Himne ini biasanya adalah, himne ini bukan lagu-lagu dari Perjanjian Lama, tetapi mengenai lagu instruksi, ya. Banyak kan berisi mengenai instruksi mengenai hidup Kristen. Nah, di sini rekan-rekan ada yang tahu lagu himne? Mungkin ada yang dulu pernah ibadah di Protestan. Ada yang tahu? Banyak ya lagu-lagu himne, ya. Makanya bukunya disebut apa? Kidung Jemaat. Betul ya, Kidung Jemaat ya? Iya. Ya. Kalau saya dulu namanya Madah Bakti. Katolik ya. Oke, itu lagunya lebih formal. Nah, spiritual song itu adalah lagu-lagu yang spontaneous, ya, kira-kira gitu. Oke, tapi intinya apa? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang hatinya selalu penuh dengan nyanyian, penuh dengan puji-pujian. Rekan-rekan, waktu kakak bertobat, kakak diajar hanya dengar lagu rohani. Dan betul, sampai sekarang hampir 40 tahun bertobat, ya, kakak nggak bisa dengar lagu-lagu sekuler. Bukannya salah atau gimana, ya, tapi nggak bisa gitu lah. Ya, kayak misalnya waktu lulus SMA, ya, itu zaman dulu sudah ada lagu yang apa, kemesraan ini, ya, masih ya dinyanyiin ya sampai sekarang, ya. Janganlah lekas berlalu, ya. Ini cuma nyanyi di mulut aja, ya, tapi hati nggak bisa gitu, ya. Nah, rekan-rekan, saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hati kita senantiasa penuh dengan puji-pujian pada Tuhan, ya. Jadi koleksilah lagu-lagu rohani, album-album rohani, ya, dan dengarkan. Dulu waktu zaman masih kaset dan CD, kakak tiap bulan tuh beli sampai koleksinya ada 400, ya, semua album, ya, khususnya lah album Praise, ya, komplit, album apa Integrity Hosanna, ya, zaman-zaman dulu dan segalanya. Oke, yang kedua adalah mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, hidupnya senantiasa mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Mengucap syukur atas apa? Mengucap syukur atas segala yang Tuhan sudah perbuat atas hidupku. Ya, mungkin rekan-rekan pernah dengar lagu, ya, udah lama lagunya, ya. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Ya, dulu juga waktu kakak zaman mahasiswa, kakak nonton video bagaimana pergerakan kegerakan rohani di Cina, ya, dan mereka adalah mereka ibadah tuh ngumpet-ngumpet, ya, di rumah-rumah, ya, rumahnya kecil, padat, isinya ratusan, ya, sampai kanan kiri pun nggak bisa bergerak, ya. Dan waktu itu kakak ngeliat di videonya lagi acara itu perjamuan kudus, ya. Perjamuan kudus sekarang keren, ya, dikasih gelas satu-satu, hosti satu-satu, ya. Nah,
di gereja di Cina, gereja rumah ya, di gereja underground bawah tanah karena dilarang ibadah zaman dulu. Anggurnya ditaruh di muk, tahu ya muk ya? Oke. Jadi berbahagialah yang dapat minum pertama dan paling berbahagia yang minum terakhir ya. Karena dari satu muk digilir ya berapa ratus bibir itu ya sampai yang terakhir. Dan roti biasa. Dan setiap kali mereka minum anggur perjamuan, mereka berdoa, mereka menangis, berseru, berteriak, Tuhan, aku bersyukur karena Engkau sudah menebus aku. Kalau Engkau tidak tolong aku, kalau Engkau tidak tebus aku, apa jadinya aku? Aku orang yang terhilang, orang yang brengsek, orang yang jahat, tapi Engkau mau mengasihi aku. Lihat di sini, orang-orang Kristen di Cina, mereka sungguh-sungguh menghargai karya Kristus di dalam hidupnya. Ya, bagaimana dengan kita? Kalau kita sungguh-sungguh menghargai, mengerti karya Kristus di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita pun akan selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Ya, Tuhan terima kasih, aku telah diselamatkan. Tuhan terima kasih Engkau mau datang dari surga ke dunia hanya untuk mencari domba yang hilang seperti aku. Ya, kalau kita mengerti ini, hati kita senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur. Ya. Lalu apa? Yang ketiga, aplikasi praktikal dari penuh dengan Roh Kudus menurut konteks Efesus ini adalah rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, maksudnya apa? Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, itu memiliki suatu pemahaman bahwa kepentinganku tidak terlalu penting dibandingkan kepentingan saudara-saudaraku. Ya, artinya menempatkan kepentingan dirinya lebih rendah dan menempatkan kepentingan orang lain di dalam konteks jemaat lebih tinggi dari kepentingan dia. Ya, karena itu di dalam komunitas Kristen, ya rekan-rekan ada di dalam konsel, di dalam setiap pelayanan selalu memikirkan orang lain. Jangan kita punya sikap egois. Ya. Rekan-rekan pernah nonton zaman dulu ini nggak? Film Nemo. Ya, Nemo ada satu scene ya di mana papanya Nemo itu sampai di Australia lalu tiba-tiba loncat sampai ke dermaga. Jadi dia kelepak di atas dermaga. Lalu di dermaga itu samping-samping itu ada kapal-kapal Yak itu apa ya? Kapal ya gitu ya. Kapal yang orang-orang kaya punya itu ya. Dan itu banyak layarnya ya. Nah, lalu digambarkan di situ banyak burung-burung burung-burung camar ya. Burung-burung camar lalu melihat ada ikan. Wah, makanan nih. Lalu pada menyerbu pas begitu melihat ada papanya Nemo di situ, apa yang dilakukan apa? Pada terbang, tiba-tiba layarnya berkembang. Ya, ada satu layar kapal berkembang. Terus paruh-paruh dari moncong-moncong dari burung itu langsung nancep. Lalu mereka berebut ngomong apa? Main, maksudnya itu punya gua ya. Saling klaim punya gua. Di dalam kekristenan tidak bisa begitu. Kepentinganmu lebih penting daripada kepentingan saya. Karena itu saya harus mengutamakan saudaraku ketimbang kepentingan saya. Dan itu yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus dalam aplikasi rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan apa? Kristus yang di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai apa? Milik yang dipertahankan. Lu nggak tahu gua. Ya, seringkali kita begitu ya. Gua ini lebih penting. Ya, lu nggak tahu. Ya gua, ya macam-macam gitu ya. Tetapi dia apa? Merendahkan diri, turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia
dan taat kepada misi yang Bapa berikan, menjadi juru selamat dunia. Demikian juga kita harus meneladani Kristus, merendahkan diri kita seorang pada yang lain, menganggap kepentinganmu lebih utama daripada kepentingan saya. Ya. Itu adalah ciri dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dari 3 itu kita ambil kesimpulan untuk kita ingat mengenai pesan Tuhan hari ini adalah penuh Roh Kudus. Tolong dibantu. Next slide. Ya, penuh Roh Kudus adalah artinya pressure, permeated, dominated, ya, didorong, diresapi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu adalah arti penuh dengan Roh Kudus. Biarlah hidup kita saat ini, ya, mengalami didorong oleh Roh Kudus, diresapi oleh Roh Kudus, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita terus-menerus dipimpin, dikontrol, diubah oleh Roh Kudus, menghasilkan karakter yang serupa dengan Kristus. Itulah yang disebut dengan penuh dengan Roh Kudus. Saya undang tim musik ke depan. Kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Kita mau nyanyikan suatu lagu. Rekan-rekan youth yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang bertekun setia mempraktekannya, menerapkannya, melakukan setiap firman itu di dalam setiap kehidupannya. Biarlah pesan mengenai penuh dengan Roh Kudus ini kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Hidup kita didorong, diresapi dan dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, sehingga setiap hari kita semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus.